Nah, di video kali ini kita akan membahas secara spesifik dari senyawa-senyawa gugus fungsi ya. Nah, kita mulai yang pertama itu adalah alkohol dan ether. Nah, kenapa ini dibahas secara barengan? Karena alkohol dan ether itu merupakan suatu isomer di mana rumus molekulnya sama, hanya strukturnya berbeda. Ya, jadi walaupun rumus kimianya sama, tapi dia memiliki struktur yang berbeda, memiliki gugus fungsi yang berbeda, maka sifat reaksinya juga berbeda, gitu ya. Oke. Nah, ya, seperti biasa, yang pertama kita bahas adalah definition and structure. Ya. Nah, di sini definisi untuk alkohol itu adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada rantai atau rantai tunggal. Sedangkan ether itu adalah oksigen atom yang terikat pada dua karbon atom yang single bond. Nah, kasarnya tuh gini. Nah, kalau alkohol itu dia rantai lurus yang mengandung OH-nya. Berarti gini contohnya, set OH. Ini alkohol. Kalau ether dia ada oksigen di antara dua karbon ya. Berarti oksigennya di tengah-tengah karbon. Misalkan di sini kita punya dua karbon, set. Nah, ini juga set. Nah, itu merupakan ether. Ya bisa bedain ya, kalau alkohol dia ada gugus fungsi OH di ujung, kalau ether dia ada gugus fungsi O di tengah. Itu. Sehingga didapatkan di sini kalau general molecular formulanya alkohol adalah ROH atau AROH. Nah, AR ini dia kalau dia aryl ya, maksudnya tuh dia benzen. Kalau ether bisa ROR, bisa AROR, bisa AROAR gitu ya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, kalau ini dia adalah ROH. Kalau ini dia AROH. Yang ini adalah ROR, yang ini adalah AROAR ya, aryl or aryl. Nah, di sini general molecular formulanya untuk alkohol itu adalah CnH2nO. Kalau ether CnH2n. H2NO juga ya. Jadi sama-sama rumus molekulnya sama-sama CnH2nO. Ini salah nih. Ya. Atau kalau kita mau menunjukkan gugus OH-nya untuk alkohol bisa nih. Jadi kayak gini strukturnya. Oke, itu untuk definisi dan struktur. Lanjut kita ke klasifikasi ya. Nah, kalau alkohol itu diklasifikasikan ada dua cara, berdasarkan jumlah OH dan berdasarkan posisi OH-nya. Berdasarkan jumlah OH, kalau OH-nya 1 disebut monohidroksi alkohol, OH-nya 2 dihidroksi alkohol, OH-nya 3 trihidroksi alkohol. Kalau OH-nya banyak atau lebih dari 3 berarti dia polihidroksi. Terus kalau berdasarkan posisi atomnya, kalau alkohol di karbon berikatan pada karbon primer, berarti dia disebut dengan primary alkohol. Kalau dia OH-nya berikatan dengan karbon sekunder atau karbon yang mengikat dua karbon berbeda, berarti dia secondary karbon. Tapi kalau dia alkohol berikatan dengan karbon tersier atau karbon yang mengikat tiga karbon berbeda, disebut tertiary alkohol. Nah, di sini kalau klasifikasi untuk ether nih, dia tuh cuma ada dua ya. Mixed ether atau unsymmetrical ether dan simple ether atau symmetric ether. Nah, bisa dibayangkan ya. Yang simetris berarti kalau kita bagi dua O-nya dia akan membuat kayak cermin ya. Kalau yang tidak simetris, kalau kita bagi dua tidak membuat cermin. Gitu ya. Oke. Lanjut berikutnya ada nomenklatur atau penamaan. Nah, kita ke penamaan alkohol dulu ya. Kalau alkohol itu ini itu namanya itu adalah alkana dengan akhiran ol. Contoh, satu karbon itu kan metan ya. Alkananya metan. Berarti kalau alkohol dia jadi metanol. Dan seterusnya. Nah, di sini cara penamaannya gimana? Seperti biasa ya. Si alkohol gugus fungsi OH-nya harus mendapatkan nomor paling kecil. Ya. Terus nih contohnya nih. Berarti dia namanya butanol. Kita mulai penomoran dari kiri. Terus yang ini. Berarti penomoran kita mulai dari mana? Dari kanan. Supaya OH-nya dapat nomor paling kecil, nomor 1. Baru dilihat alkilnya. Nah, yang kedua syaratnya itu adalah, nah ya, ini kayak tadi ya, si OH harus mendapatkan nomor paling kecil walaupun karbon rantainya paling banyak nantinya ya. Terus dan substituennya juga harus mendapatkan nomor paling kecil juga. Misal di sini kan dia sama-sama di nomor 3 ya, mau dari kanan atau dari kiri. Nah, berarti kita pilih yang mana? Kita lihat alkilnya. Kalau dari kiri dia bertemu alkil di nomor 2. Kalau dari kanan dia baru ketemu alkil lagi di nomor 5. Nomor 4. Berarti kita mulai penomoran dari sini. Gitu ya. Terus
Kalau memiliki substituen lebih dari satu, berarti itu disusun secara alfabetis ya. Oke, kayak biasa pokoknya ya. Terus untuk secara penamaan secara kamonemia itu adalah alkil alkohol. Jadi nanti si rantai karbonnya sebagai alkil dan OH-nya sebagai alkohol. Contoh, kita punya sama ini nih. Kita pisahkan dulu si OH-nya sebagai alkohol, maka ini sebagai alkil. Berarti alkilnya ada 2 karbon. Berarti 2 karbon itu adalah etil. Berarti namanya etil. Baru nama alkohol, alkohol. Terus misalkan yang kayak gini, berarti ini kalau kita bagi 2 OH-nya. Nah, sama di sini alkilnya nih. Nah, di sini alkilnya itu apa? Ingat, dia adalah alkil bercabang. Berarti namanya adalah isopropil. Baru tambahin ada nama OH-nya, berarti isopropil alkohol. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut gimana kalau dia unsaturated alkohol atau alkohol yang ada ikatan rangkapnya ya. Nah, maka di sini yang pertama, gugus hidroksi itu akan harus mendapatkan nomor paling kecil, tetap ya. Nah, dan dia memberikan nama si unsaturatednya, baik alkin atau alkain. Contoh yang ini. Berarti tetap penomoran kita prioritas adalah si OH. Berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya berarti kita sebutin dulu double bondnya. Berarti parent chain itu adalah 5 karbon, berarti pen. Terus posisi double bondnya di nomor 4, kasih nama double bondnya berarti N ya. Baru nama alkohol. Alkoholnya nomor berapa? Nomor 2. Jadi 2 ol. Jadi pen 4N 2 ol. Sama juga kayak gini ya. Oke. Nah, lanjut. Gimana kalau dia si alkoholnya sebagai substituen? Nah, kapan dia jadi substituen? Kita lihat di sini. Di sini itu adalah kayak hierarki di mana urutan prioritas dari gugus fungsi. Ya, urutan prioritas penamaan gugus fungsi. Nah, di sini dari ada paling prioritas itu adalah karboksilat, ester, aldehid, keton, alkohol, amina, alkin, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan dalam satu struktur dia ada asam karboksilat dan alkohol. Nah, kita lihat asam karboksilat dia di atasnya alkohol, berarti prioritas adalah asam karboksilat. Berarti kita mengikuti nama dari si asam karboksilat. Nah, alkoholnya gimana? Alkoholnya akan menjadi sebagai si alkil. Nah, ini nih. Kalau dia jadi alkil, kalau ini sebagai parent chain-nya. Nah, carboxylic acid itu akhirannya oic acid ya. Nanti kita lihat ini. Terus ada alkohol di nomor berapa? Nomor 4. Kalau kita penomoran 1, 2, 3, 4. Berarti alkohol di nomor 4. Nah, kita lihat alkohol kalau jadi alkil jadi apa? Hidroksi. Berarti namanya jadi 4 hidroksi. Baru nama si asam karboksilatnya. Asam karboksilat adalah oic acid. Berarti berapa karbon? 5 karbon. Berarti 4 hidroksi pentanoic acid. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau penamaan untuk si ether. Nah, untuk penamaan ether itu formatnya itu adalah alkoksi alkana. Ya. Nah, alkoksi itu dia siapanya? Alkoksi itu adalah rantai yang paling kecil, yang lebih pendek ya. Kan ada 2 ya, ada 2 sisi ya. Yang di tengah-tengahnya itu kan O. Nah, alkoksi itu sebagai rantai karbon yang pendek dan alkana sebagai rantai karbon yang panjang. Nah, ibaratkan si alkoksi itu sebagai alkil ya. Kenapa sih gitu? Karena kalau kita lihat hierarkinya, di sini tuh ether dia di bawah alkana ya enggak. Jadi prioritas penamaannya adalah alkana. Contoh, berarti kita namanya hidroksi alkoksnya dulu. Berarti kalau kayak gini metoksi kalau 2 karbon, etoksi kalau di sini ada isopropil berarti isopropoksi. Kalau dia sekbutil berarti sekbutoksi, terbutil tertoksi, dan seterusnya. Nah, contoh kita punya senyawa ether kayak gini nih. Nah kita tandain dulu si rantai pendeknya. Berarti di sini si OCH3. Nah, OCH3 itu sebagai 2 metoksi ya, sebagai metoksi. Nah, di sini parent chain-nya itu kita buat penomorannya. Berarti ini anggap sebagai alkil. Berarti sini nomor 1, 2, 3, 4. Berarti namanya menjadi 2 metoksi butan. Gitu ya. Nah, ini juga sama kayak gitu ya penamaannya. Oke. Lanjut kalau dia penamaannya secara common name.
formatnya adalah alkil, alkil, ether. Nah, kalau alkilnya sama yang simetris berarti namanya menjadi dialkil ether. Oke, contoh di sini. Senyawa ini. Kita pisahkan dulu si alkoholnya. Nah, si O-nya. Berarti di sini ada metil, ada etil. Berarti namanya gimana? Susun cara alfabetis, alkil, alkohol. Berarti namanya menjadi etil, metil, ether gitu ya. Nah, ini juga sama kayak gitu ya. Oke. Yang berikutnya ada penamaan untuk siklik dari ether, bukan alkohol ya. Nah, di sini namanya khusus ya. Kalau kalau dia berbentuk segitiga ya, berarti dia namanya adalah oksasiklopropan. Nah, kan ini cuma 2 karbon, 1 2. Di sini nggak ada karbon, berarti kok bisa kayak gitu? Nah, ini emang udah ketentuan yang damai dari sana ya. Jadi ya udah kita ngikutin aja. Ya. Ya, contoh ini jadi IUPAC-nya dia oksasiklopropan. Jadi dianggap ada 1 karbon padahal nggak ada ya. Jadi 1 karbon itu dianggap si oksanya. Terus ini oksasiklobutan. Ini oksasikloheksan. Di sini karena oksanya ada 2 berarti 1,4 di oksasikloheksan. Berarti kalau kita buat penomoran ini 1 2 3 ini 4 gitu kan. Tuh, paham? Lanjut untuk isomer ya. Nah, di sini kalau kita bandingkan untuk alkohol dia punya 4 isomer. Yang pertama ada chain isomer, position isomer, functional isomer, dan optical isomer. Sedangkan ether cuma punya chain isomer, metamerism, dan functional isomer. Ya. Nah, kita bahas berbarengan aja. Sekarang ada chain isomer. Berarti kalau chain isomer dia posisi OH-nya sama, tapi rantainya berbeda. Di sini ada yang lurus, di sini ada bercabang. Begitu juga yang si ether. Kalau dia si chain isomer, posisi O-nya sama-sama, posisinya sama, cuma rantainya berbeda. Ya. Gitu. Terus position isomer berarti dia rantai karbonnya sama-sama lurus, cuman di sini si OH-nya kita dipindahkan. Nah, ini kan rantainya 3 karbon ya. Kita gambar lagi 3 karbon. Nah, tadinya di sini pindah jadi di nomor 1 pindah ke nomor 2. Itu position isomer. Kalau metamerism dan tautomerism dia hampir sama kayak position isomer, cuman dia kayak position isomer untuk si ether gitu loh. Jadi O-nya yang pindah-pindah. Pertama dia O-nya di nomor 2, di sini jadi nomor 1 gitu. Terus yang berikutnya ada functional isomer. Kalau functional isomer itu berarti udah berpasangan ya. Jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Nih, dia sama-sama misalkan propanol sama-sama C3H8O. Metoksimetan juga sama karena 3 karbon kan, sama-sama ini. Cuma strukturnya berbeda karena dia gugus fungsinya berbeda. Yang satu dia punya gugus OH, yang satu punya gugus metoksi. Gitu. Berikutnya ada optical isomer. Nah, di mana optical isomer itu adalah dia perbedaan dalam penampakan 3 dimensinya. Nah, di sini dia punya optical isomer kalau dia punya karbon chiral. Apa itu karbon chiral? Karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, di sini contohnya adalah ini. Nah, di sini kita ada karbon chiral di tengah. Di mana karbon ini dia mengikat gugus fungsi yang berbeda. Yang di sini dia CH3, di sini H, di sini OH, di sini C2H, CH2, CH3. Beda kan? Nah, maka dia akan beroptical isomer. Nah, maksudnya beroptical gimana? Dia akan buat duplikat cerminannya. Nah, dia jadi kayak bercermin gitu, ya kan? Nah, gitu. Lanjut, physical properties. Physical properties itu yang untuk alkohol yang pertama adalah solubility atau kelarutan. Nah, dari struktur alkohol kalau kita lihat si OH-nya itu dia bersifat polar karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Sedangkan yang rantai karbon ya bersifat non polar. Nah, sehingga semakin panjang jumlah rantai karbon ya dia semakin non polar. Ya, jumlah karbon panjang dia semakin non polar. Sehingga kalau jumlah karbon panjang, apa akibatnya? Dia
insoluble water, tidak larut dalam air. Sebaliknya, kalau jumlah karbonnya kecil, maka dia semakin bersifat polar, maka dia semakin soluble in water. Gitu ya. Nah, gitu aja sih untuk yang solubility. Lanjut boiling point atau titik didih. Nah, di sini alkohol itu memiliki titik didih yang tinggi ya, higher boiling point dari alkana. Karena dia memiliki, balik lagi ke struktur, dia memiliki gugus OH. Di mana gugus OH ini dia dapat membentuk hydrogen bonding. Nah, kalau membentuk hydrogen bonding, maka hydrogen bonding itu dia ikatannya kuat. Sehingga kalau ikatannya kuat, energi yang dibutuhkan semakin besar untuk memutus ikatannya, sehingga BP semakin, boiling point semakin besar juga. Gitu ya. Nah, selebihnya sama, jadi dia yang bercabang itu lebih kecil daripada yang lurus ya, kayak kemarin ya. Terus semakin banyak jumlah karbon, semakin besar juga boiling point-nya. Lanjut physical properties of ether. Nah, physical properties of ether yang pertama ada solubility ya, kelarutan. Nah, di sini ether yang mengandung 3 karbon, dia masih larut dalam air. Tapi semakin lebih dari 3 dia tidak larut dalam air ya. Karena di sini solubility itu akan menurun dengan berjumlahnya jumlah karbon. Karena kan semakin banyak ya, semakin polar. Gitu. Oke, untuk boiling point-nya, ether memiliki atom O ya enggak? Nah, tapi dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen karena nggak punya hidrogennya. Oke, sehingga ether itu tidak memiliki ikatan hidrogen, sehingga ether memiliki titik didih yang lebih rendah. Oke, lanjut ke chemical properties ya. Chemical properties of alcohol atau sifat kimia dari alkohol. Nah, kita bahas buat alkohol dulu. Nah, reaksi yang pertama itu adalah reaksi dengan logam aktif. Nah, di sini logam aktifnya itu ada 3 ya. Ada natrium, Mg dan Al ya. Na, Mg dan Al. Pokoknya logam aktif itu golongan 1, 1A, 2A dan 3A. Ya. Nah, di sini reaksinya itu adalah kalau kita punya alkohol direaksikan dengan logam, maka di sini gugus H-nya akan digantikan dengan logam ditambah setengah H2 untuk penyataan reaksi ya. Oke, berarti kalau strukturnya kayak gini tambah dengan Na berarti jadi ONA ya, karena H di sini kita gantikan dengan di sini nih. H di sini kita gantikan dengan Na ya. Berarti jadinya sodium etoxide ya. Nah, si Na-nya itu adalah sodium. Terus si ininya sebagai nama etoksi ya, nama ether. Jadi etoksida. Nah, yang lainnya juga sama ya. Tinggal menyesuaikan aja. Lanjut, yang kedua adalah reaksi esterifikasi ya, pembuatan ester. Nah, reaksi esterifikasi ini itu dimana alkohol direaksikan dengan asam karboksilat membentuk ester dan H2O. Nah, di sini mekanismenya gimana? Jadi si alkohol dia akan lepas H, karboksilik acid lepas OH. Nah, H dari alkohol akan berikatan dengan OH dari asam karboksilat bentuk air ya. Sedangkan si alkil-alkilnya ini dia akan membentuk si ester. Itu. Contoh, kita punya etanol bereaksi dengan propanoic acid, asam karboksilat. Berarti di sini hanya lepas, di sini OH-nya lepas. Berarti H sama OH akan berikatan. Nah, sedangkan di sini alkil di sini akan berikatan dengan alkil di sini, ya. Gitu, paham? Yang ketiga itu adalah reaksi dengan asam sulfat atau dehidrasi, ya. Nah, di sini kita langsung aja ke reaksi yang dehidrasi yang pertama, yaitu pembentukan. Jadi reaksi dehidrasi ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama pembentukan alkin, yang kedua pembentukan ether, dan yang ketiga pembentukan alkil hidrogen sulfat. Nah, kapan dia membentuk alkin, kapan dia membentuk ether, dan kapan dia membentuk alkil hidrogen sulfat, kita lihat. Nah, dia kalau direaksikan alkohol, kita reaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat akan membentuk si alkin dengan jumlah karbon yang sama. Nah, double bondnya di mana? Di sebelah kanan dan kiri dari OH-nya.
ya. Syaratnya gimana? Sama kayak di alkin, mendapatkan alkil terbanyak, ya. Terus kalau ether formation itu gimana? Kalau kita direaksikan dengan H2SO4 dan suhu 140 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini kenapa bisa terbentuk alkohol? Jadi, nah si etanol ini dia dibutuhkan 2 mol ya. Nah, nanti itu dia akan berduplikat gitu, akan saling menyambungkan O-nya. Membentuklah ether. Terus kalau alkil hidrogen sulfat itu kalau kita mereaksikan dengan H2SO4 dalam suhu ruang, maka si OH-nya di sini akan digantikan dengan SO2OH gitu ya. Lanjut reaksi yang keempat, yaitu reaksi alkyl halida formation, pembentukan alkyl halida. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama kita reaksikan dengan SOCl2 dan yang ketiga kita direaksikan dengan PX3 atau PX5. Nah, X ini dia halida ya. Halida. Nah, di sini kalau kita mereaksikan dengan SOCl2, si OH-nya akan digantikan dengan Cl. Ya, jadi gini. Nah, hasil sampingnya ini udah pasti fix ya, SO2 plus HCl kalau direaksikan dengan SOCl2. Kalau reaksi dengan PCl3 atau PCl5 gitu gimana jadinya? Nah, kalau direaksikan dengan PCl5 nih, OH-nya akan digantikan dengan Cl ya. Jadi kayak gini. Bedanya di hasil samping doang nih. Kalau PCl5 hasilnya POCl3 dan HCl. Kalau kita pakai PCl3, hasil Mayer produknya sama, si OH-nya kita gantikan dengan Cl, berarti menjadi ini, sama kan ya? Cuman hasil sampingnya doang yang beda. Di sini hasil sampingnya adalah H3PO3, asam fosfit. Gitu. Lanjut reaksi yang kelima, yaitu adalah reaksi dengan alkyl halida, dengan hidrogen halida. Nah, kalau kita punya alkohol direaksikan dengan asam halida, nah di sini OH-nya akan digantikan dengan si Br. Jadi ini, gitu ya. Nah, contoh lainnya bisa dibaca. Oke, kita lanjut reaksi yang terakhir untuk si alkohol. Yang terakhir adalah reaksi oksidasi. Nah, di sini kalau si primary alkohol dioksidasi itu akan menjadi asetaldehid dan akan berlanjut menjadi asam karboksilat, ya. Kalau secondary alkohol itu akan teroksidasi menjadi keton. Kalau tertiary alkohol dia tidak terjadi oksidasi. Kenapa tidak terjadi oksidasi? Karena si ikatan C-nya dia udah gak ada di si karbon alkoholnya tuh dia gak punya hidrogen lagi sehingga gak bisa kita oksidasi ya. Karena ingat, kalau oksidasi di senyawa organik itu adalah reaksi pelepasan si H+. Itu oksidasi. Oke. Lanjut kita ke chemical properties of ether ya. Reaksi yang pertama adalah cleavage of ether by acid. Jadi pemecahan O ether dengan asam. Nah, di sini kita punya alkohol, kita pecah dengan HX atau asam apa namanya? Asam halida, membentuk alkyl halida plus alkohol. Contoh, kita punya diethyl ether direaksikan dengan HBr ya. Nah, di sini OCl-nya, OR-nya itu dia akan lepas, OR-nya R yang terkecil ya. Nah, di sini akan digantikan dengan Br. Menjadi alkyl halida, terus nah sisanya ini kemana? Akan membentuk alkohol. Tuh. Nah, di sini ada catatan, kalau ada 2 atau lebih asam yang digunakan untuk dehidrasi, maka membentuk alkohol semuanya. Jadi nanti tuh si ininya akan membentuk si alkohol lagi. Jadi si alkoholnya akan membentuk alkyl halida. Jadi alkoholnya ini ya kalau dia berlebih ya akan bereaksi lagi dengan HBr membentuk si alkyl halida. Jadi produknya semuanya alkyl halida kalau dia berlebih. Oke. Terus reaksi yang terakhir untuk ether itu adalah reaksi with PCl5. Nah, di mana di sini adalah kalau ether kita reaksikan dengan PCl5 akan menghasilkan 2 alkyl halida, ya. Jadi reaksinya gini, misalkan kita punya diethyl ether, direaksikan dengan PCl5. Nah, di sini putus si O-nya. Nah, O-nya lepas, masing-masing O di sini akan ditambahkan 2 Cl. Jadi akan membentuk 2 mol etil klorida dan hasil sampingnya POCl3. Gitu untuk chemical properties of alcohol and ether. Oke, kita lanjut ke reaksi preparation of alcohol. Yang pertama itu adalah reaksi dengan alkyl halida dengan NaOH.
Nah, starting materialnya adalah alkyl halida dan reagentnya kita pakai larutan NaOH. Jadi misalkan kita punya etil bromida direaksikan dengan NaOH, maka di sini Na-nya akan lepas dan Br akan lepas saling berikatan, sehingga akan terbentuk alkohol dan NaBr. Reaksi yang kedua adalah reaksi hidrasi oleh alkin, ya. Berarti starting material alkin, kita reagentnya menggunakan H2SO4 dan air. Nah, ini sama kayak reaksi di addition of sulfuric acid di alkin, ya. Jadi pertama si alkin kita reaksikan dengan H2SO4 membentuk alkyl hidrogen sulfat. Nah, alkyl hidrogen sulfat dihidrolisis dengan air membentuk alkohol plus H2SO4. Yang ketiga itu reaksi dengan Grignard reagent. Nah, starting materialnya itu bisa banyak macam-macam, ya. Kalau kita pakai formaldehid akan membentuk primary alkohol. Kalau menggunakan aldehid membentuk secondary alkohol. Kalau menggunakan keton kita menghasilkan tertiary alkohol. Nah, di sini reagentnya itu kita menggunakan Grignard atau RMGX dan air untuk menghidrolisis, ya. Jadi mekanismenya gini. Misalkan aldehid atau keton kita adisikan dengan Grignard reagent, di mana R-nya akan menuju ke C karbonil dan MgX-nya akan menuju ke O karbonil, akan membentuk ini senyawa pengadisinya, lalu dihidrolisis lagi. Dihidrolisis, si MgX-nya itu akan lepas dan digantikan dengan H membentuk alkohol. Nah, di sini kalau primary alkohol direaksikan dengan RMGX, berarti R-nya masuk sini, ini MgX-nya masuk sini, membentuk senyawa ini, lalu dihidrolisis, maka MgX-nya digantikan dengan H. Jadi primary alkohol. Kalau secondary alkohol sama, ya. R-nya masuk ke C, MgX-nya masuk ke O. Jadilah senyawa adisi. Dihidrolisis, MgX-nya itu lepas digantikan dengan H. Jadi secondary alkohol. Kalau tertiary alkohol, nah sama, ya. R-nya masuk ke C, MgX-nya masuk ke O. Jadinya senyawa adisi kayak gini. Dihidrolisis, maka MgX-nya dilepas dan digantikan dengan H. Jadi tertiary alkohol. Lanjut reaksi yang keempat. Itu adalah mereduksi aldehid dan keton. Nah, kalau kita mereduksi aldehid mendapatkan primary alkohol. Kalau kita mereduksi keton menghasilkan secondary alkohol. Nah, di sini reagentnya kita menggunakan reduktor. Biasanya itu adalah H2 dengan katalis Ni atau LiAlH4. Oke. Kalau aldehid kita adisikan dengan H2 berarti akan terbentuk primary alkohol. Kenapa bisa gitu? Nanti di sininya tuh H-nya akan masuk ke sini dan ikatan rangkapnya putus. Gitu. Terus kalau kita pakai keton, ya, sama, ya, H-nya dia masuk ke H dan di sini rangkapnya putus membentuk isopropil alkohol. Reaksi yang kelima yaitu reduksi dengan litium aluminium hidrida. Nah, dengan menggunakan starting material yaitu asam karboksilat, ya, reduktor kuat, dan reagentnya LiAlH4. Jadi kalau kita punya asam karboksilat direduksi dengan LiAlH4 dengan reduktor kuat, maka di sini ikatan karbonilnya putus dan di sini akan ketambahan 2 hidrogen. Jadi dapat etil alkohol. Terus yang terakhir adalah reaksi hidrolisis ester dengan asam. Nah, kita punya, kan tadi kita udah bahas, ya, kalau ada reaksi esterifikasi pembentukan ester dari alkohol. Berarti dia juga bisa membentuk alkohol dari si ester tadi karena reaksinya bersifat reversible. Di sini kita menggunakan ester dihidrolisis dengan air dalam suasana asam. Maka di sini akan putus ikatannya di sininya. Nah, di sini yang bagian di sini itu akan menjadi alkohol. Nah, bagian yang ada karbonilnya ini itu akan menjadi carboxylic acid. Nah, berarti belahan di sini dia akan menjadi acetic acid. Bagian di sini akan menjadi etil alkohol, gitu. Oke, lanjut ke reaksi preparation of ether. Yang pertama adalah reaksi intermolecular dehydration alcohol. Nah, di sini hanya membentuk symmetrical ether. Nah, di general reaction-nya itu adalah kita punya 2 alkohol nih, ya. Terus kita hidrasi dengan asam pada suhu 140 derajat Celcius. Maka di sini H-nya 1 lepas. Yang dari alkohol yang hijau ya ini
berikatan dengan alkohol yang biru membentuk ether. Hasil sampingnya air. Oke, terus lanjut reaksi yang kedua, yaitu adalah Williamson sintesis ether. Nah, di mana kita menggunakan sodium alkoksida atau sodium penoksida dengan alkil halideto ya dari ether. Nah, terus dia digunakan untuk preparation simetris atau unsimetris ether. Kalau tadi bisa sintesis simetris aja, kalau ini bisa simetris bisa unsimetris. Nah, reaksinya itu karena mengikuti reaksi substitusi nukleofil, di mana si alkoksidanya itu adalah penyuka inti. Dia akan menyerang dia yang bermuatan positif. General reactionnya di sini kita punya sodium alkoksida direaksikan dengan alkil halida bentuk ether dan NaX. Itu kalau kita pakai alkil. Kalau kita pakai Ariel ya udah tinggal menyesuaikan aja, tinggal R-nya diganti AR. Nah, untuk reaksinya contohnya di sini kita punya etil bromida direaksikan dengan sodium etoksida. Maka di sini langsung aja si Na-nya akan bereaksi dengan Br membentuk NaBr. Terus sisanya ini yang tadi dilepas, rantai karbonnya akan bersatu membentuk si ether. Gitu ya. Nah, di sini ada catatan, alkoksida itu dibuat dengan Na ya. Hanya bisa direaksikan dengan Na atau K ya untuk membentuk Oh ya. Di sini kalau alkoksida itu dia bisa dibentuk dari alkohol kalau dia menggunakan logam Na atau logam K ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir di sini seperti biasa adalah importance of alcohol and ether in as solvent ya. Jadi penggunaan alkohol dan ether. Ya udah ya, di sini cuman teori doang ya. Untuk alkohol dan ether cuman teori doang, jadi bisa dibaca aja nih ya. Lagian jarang keluar juga. Dan di sini yang ethernya nih. Ya, bisa dibaca aja nih. Oke, aku cukupkan video alkohol dan ether. Terima kasih guys.